Sore teman-teman, aku dapat kisah rohnya tentang feminim dan maskulin, perempuan dan laki-laki, ibu bumi dan bopo angkoso. Dan perempuan itu mempunyai karakter yang lemah lembut, mempunyai sifat sabar, ikhlas, dan cinta kasih, welas asih. Dan itu mengibaratkan seperti bumi yang kita pijak ini, dia apa-apain juga diam saja. Sepertinya ibu bumi tidur. Dan kalau laki-laki akan punya karakter keras, pakai akal. Kalau perempuan pakai hati nurani, pakai perasaan, laki-laki pakai akal, tegas, berwibawa, mengayomi, mencukupi, melindungi. Tapi sekarang sudah tertukar, apalagi di Nusantara. Laki-lakinya sudah tidak ada mencerminkan laki-laki. Kebanyakannya malah mengharapkan tanggungan dari perempuan, entah itu istri, entah itu ibu, entah itu siapapun. Dan ibaratnya sudah terbolak-balik zamannya. Gimana mau balikin ke asalnya lagi ya? Alamnya yang harus di titik nolkan, diset ulang agar semuanya kembali lagi seperti asalnya, seperti mulanya, seperti waktu pertama Tuhan menciptakan itu seperti apa. Aku juga mau cerita tentang Siddhartha Gautama, Buddha. Kalau Islam baru ngerti syariat ataupun belum mencapai hakikat, belum mencapai makrifat, sudah adigong, udah pamer keilmuannya, sudah panggilannya Gus, sudah panggilannya entah siapa, pamer leluhurnya, belum seberapa dibandingkan dengan orang-orang yang mengorbankan kehidupannya untuk memilih jalan Tuhan. Contohnya Siddhartha Gautama. Dia bukan dari orang biasa. Karena dia melihat tidak di dunia ini tidak ada keadilan. Hidupnya rakyat itu menderita, makanya dia sampai mencapai namanya titik kesadaran. Dengan diam, dia memilih jalan Tuhan, mendedikasikan hidupnya ke jalan Tuhan, meninggalkan duniawi, saudaranya, keluarganya yang dicintainya. Untuk apa? Untuk mengajarkan jalan Tuhan. Sampai yang sekarang kalian bisa lihat yang diajarkan ajaran Buddha. Apakah kita ibaratnya kita muslim ini udah bisa seperti beliau? Bisa ibaratnya mengambil jalan Tuhan dengan rela kita kehilangan saudara, keluarga, harta, apapun kita tinggalkan untuk menghambakan diri kita di jalan Tuhan, seperti Siddhartha Gautama ataupun leluhur kita yang moksa dulu. Jawabannya tidak mungkin kalian mampu. Karena kalian lebih mencintai duniawi, lebih mencintai anak istri kalian. Bagaimana kalian bisa mencapai titik kesempurnaan? Untuk mencapai taraf seperti itu harus belajar dari alam, belajar dari titik nol. Agar apa? Agar kita mengerti perjalanan dari pertama sampai lah detik ini. Alam itu ada. Alam itu seperti perpustakaan yang kalian bisa akses setiap waktu untuk menemukan data-datanya yang terhubung dengan kalian. Perjalanan kalian, jiwa kalian itu akan terhubung dengan alam kalau kalian belajar dari alam tentang Tuhan.
Tuhan dari dulu sampai sekarang tetap satu, tetap sama. Manusianya yang berbeda-beda, utusannya yang berbeda-beda. Tuhan yang Maha Agung, Maha Kuasa itu cuma satu. Kalau kalian sudah mencapai titik tertinggi dari namanya jati diri mengenal Tuhan, di dalam diri kalian itu akan mempunyai dua energi, dua ruh, dua jiwa, laki dan perempuan, feminim dan maskulin. Sisi feminim untuk diri sendiri. Jadi ketika kalian dihina, dizalimi orang, di apapun kalian bisa ikhlas, bisa sabar, bisa nerimo, bisa apapun itu. Itu adalah sifat-sifat dari bumi, sifat-sifat ibu bumi. Tapi ketika kalian melihat dunia luar, kalian menemukan ketidakadilan, kemungkaran, kezoliman, kalian akan mampu menghunus pedang. Kalian mampu menghunus keadilan. Untuk agar apa? Agar dunia ini menjadi damai. Itu dari segi maskulin. Jadi kalau kalian merasa agamanya sudah mencapai taraf kesampurnaan atau kesucian, apakah di diri kalian sudah menemukan yang namanya feminim dan maskulin itu? Di dalam diri kalian sudah menemukan sisi perempuan sebagai kesabaran, keikhlasan, nerimo. Sisi maskulin, kalian bisa bertindak tegas ketika kalian melihat ketidakadilan di luar ini, di luar hidup kalian sendiri, di luar pribadi kalian sendiri. Karena apa? Karena jiwa maskulin itu terhubung dengan zat Tuhan, di mana zat Tuhan itu ada keadilan, ada kekuasaan. Terserah kalian mau ngambil jalan yang mana, mau jadi seperti Siddhartha Gautama atau para raja atau para ratu. Kalau kalian punya tujuan baik, mendedikasikan hidup kalian untuk tujuan baik, Tuhan itu akan meridhoi. Tapi kalau cuma ingin dikira baik, masih ilmunya disempel, berarti kalian belum sempurna. Jadi ketika kalian belajar agama, jangan hanya melihat sampulnya, hanya melihat covernya, tapi nilailah dari perjalanan hidupnya. Belajarlah mulai dari Nabi Muhammad, Siddhartha Gautama, semua nabi perjalanannya sama. Mereka belajar dari alam, mereka mengakses sendiri hal-hal yang membantu mereka mencari jalan Tuhan. Sudahkah di dalam diri kalian itu menemukan dua jiwa, dua ruh, feminim dan maskulin? Kalau dua-duanya nggak ada, berarti kalian itu harus belajar lagi. Berarti kalian itu masih harus jauh dari yang namanya mengenal Tuhan. Karena setiap manusia itu akan punya dua ruh, dua jiwa, antara feminim dan maskulin. Mana yang lebih daripada kalian? Kalian harus bisa menghandlekan satu sama lain, bisa memposisikan dua energi itu. Jadi nggak heran kalau ada orang pintar, ada orang apa, nerawang salah, karena yang diterawang laki sama perempuan. Karena apa? Kadang-kadang yang dilihat cuma bayangan antara laki perempuan, yaitu karena manusia itu punya dua, feminim dan maskulin. Mana yang energinya lebih gede, tergantung kalian itu bisa menempatkannya di mana. Pelajarnya hari ini yaitu tingkatan tertinggi dari spiritual atau keagamaan atau keyakinan kepada Tuhan gitu, feminim dan maskulin di diri kita ini. Dan
Karena aku udah bisa ngomong itu berarti aku udah ngerti. Berarti aku udah jalanin itu. Aku juga begitu. Ketika orang nggak baik sama aku, menzolimi atau membuli ataupun, aku masih bisa sabar, aku masih bisa nerima, dan aku masih bisa memaafkan. Tapi ketika di luar diriku, aku melihat entah aku itu dengan berdoa kepada Tuhan, entah aku mengambil energiku, aku pasti akan menetralkan atau aku mencoba untuk bagaimana keadilan itu ditegakkan. Karena apa? Karena ketika kita itu nggak sejalan dengan hati nurani kita itu hidupnya nggak tenang. Itu kalau kita udah menemukan jiwa kita, jiwa feminim dan maskulin kita bisa apapun dengan ketika orang melakukannya dengan kita itu masih bisa sabar, ikhlas dan apapun itu. Tapi ketika di luar diri kita agak ada ampun. Sama seperti Ibu Bumi. Gimana kalau sekarang itu pembunuhan, kezoliman, angkara murka di mana-mana, sedangkan ibaratnya buminya sedang tidur. Ketika bangun, bagaimana untuk menetralkan yang namanya ketidakadilan itu? Ibu bumi itu lembut kalau lagi tidur. Kalau sudah bangun bergejolak untuk menegakkan keadilan. Kalau laki-laki suka perang, perempuan enggak. Perempuan itu pakai kekuatan. Cinta kasih tapi yang membawa maut. Ini kebangkitannya perempuan. Laki-laki sudah diberi kesempatan berkali-kali sama Tuhan, tapi cuman perang dan angkara murka yang